تفضل. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala al-musannif wa hafizahullah ta'ala ahamul ahdathi fi hayati Abdul Muttalib. Wa min ahamil ahdathi allati waqa'at fi hayati Abdul Muttalib amrani. Hafru bi'ri Zamzama wa hadisul fil. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Al-ikhwatu fillah hafizakumullah jami'an. Pada pekan lampau kita telah menjelaskan tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang nasab beliau, bagaimana riwayat ya beliau, kakeknya sampai kepada Hashim. Kemudian kita akan berbincang malam hari ini tentang Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW, ya, yang nama aslinya adalah Syaibah. Abdul Muttalib nama aslinya Syaibah dan dipanggil dengan Syaibatul Hamdi karena banyaknya pujian orang kepada kedermawanannya, atau dipanggil juga dengan nama Al-Fayyad yang melimpah ruah kebaikannya. Dan dalam hal ini kita akan bincangkan ada dua perkara besar dalam kehidupan Abdul Muttalib. Yang pertama adalah ditemukannya kembali sumur Zamzam yang telah hilang. Karena dahulu bertikai bangsa Arab memperebutkan Zamzam, maka suku Jurhum menimbun Zamzam sehingga tak tahu di mana letaknya. Ya, maka kita akan bincangkan malam ini tentang satu daripada dua hal. Kalau Anda kata waktunya dapat, kita akan bincangkan dua hal. Pertama tentang penemuan kembali sumur Zamzam, yang kedua tentang peristiwa tentara bergajah. Andai kata tak mungkin, kita cukupkan satu kisah saja. Tafadhal. Amma Zamzamu fakanat suqya min Allah wa khulasatu amriha ma rawahu al-Baihaqi fi Dalail an-Nubuwwati bi sanadin sahihin an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala qala Abdul Muttalib inni lanaimun fil hijri id atani atin faqala li ughfur tayyibah qala qultu wa ma tayyibah قال ثم ذهب عني قال فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال أفر برة قال قلت وما برة قال ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال أفر المضنونة قال قلت وما المضمونة قال ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى المضجع فنمت فيه فجاءني فقال أفر زمزم قال قلت وما زمزم قال لا تنزف أبدا ولا ندم نسق الحجيج
تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث ودم عند نفرة الغراب الأعصم عند قربة النمل. Bismillah. Adapun Zam-Zam ini adalah merupakan minuman pemberian daripada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana kita tahu, Zam-Zam ini bermula pada kisah Ibunda Hajar. Tatkala Ibrahim dengan perintah Allah diperintahkan untuk meletakkan Hajar dan Ismail di tempat yang paling terendah di kota Makkah. Disitulah kelak akan dibangun oleh Ismail dan ayahnya Ibrahim Ka'bah. Tatkala berangkat, ya Ibrahim meninggalkan keduanya, ya maka berkatalah ketika itu Hajar, Ibrahim, dengan siapa kau tinggal kami di sini? Ibrahim tak menjawab. Ibrahim terus berjalan, ya sampai akhirnya ketika sudah jauh diikuti oleh Hajar. Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu? Ibrahim mengatakan ya. Kata Hajar, kalau begitu pergilah, berangkatlah, Allah tak menyanyiakan kami. Ibrahim pun berangkat, kemudian bekal habis, minuman habis, sementara Ismail sudah menggeliat kehausan, ya sudah hampir dehidrasi. Maka sang ibu cemas, dia berangkat mencari bantuan, semoga ada orang-orang yang dapat diminta bantuan. Berjalanlah dia yang menuju Safa, ya dari atas bukit Safa, tak melihat adanya orang. Kemudian dia turun, dia lihat ada bukit yang kedua namanya Marwah. Kemudian di tempat yang datar, luar di lembah, dia pun berlari cepat. Ya, ketika mulai pendakian, kembali dia berjalan sampailah ke Safa, sampailah ke Marwah, dan di Marwah dia lihat tak ada bantuan. Kemudian dia kembali berjalan. Begitulah, ya sehingga 7 kali dia pulang balik. Pada kali ke-7 dia mendengar ada suara. Dia katakan mungkin ini hanyalah suara halusinasi saya. Ya, ternyata dia dengarkan kembali ada suara. Maka dia khawatir, dia datang segera ke anaknya. Dan dia dilihat di sana Jibril alaihissalam dengan Ismail. Dan Jibril, Allah perintahkan untuk memukulkan tumit kakinya, ya ke tempat dekat Ismail. Dari tumit kaki itulah akhirnya keluar Zam-Zam. Melihat Zam-Zam ini keluar mancar, maka umumnya Ismail atau Hajar ini khawatir tak bisa menikmati air, maka dia bendunglah dengan tangannya. Dia katakan Zam-Zam, Zam-Zam, artinya berkumpul wahai air yang banyak, biar dapat dia ceduk dengan tangannya, dia minum, dimasukkan ke dalam tempat ya yang ada padanya. Maka kata Rasulullah rahimallahu Ismail, semoga Allah merahmati Ismail, sekiranya Zam-Zam dia biarkan akan menjadi ya ainan ma'inan, mata air yang begitu besar menjadi sungai. Jadi inilah dia peristiwa Zam-Zam, awal kejadian Zam-Zam. Dan dari situlah akhirnya ya mereka hidup. Kemudian lewatlah suku Jurhum. Suku Jurhum melihat ada di atas langit burung-burung menandakan di bawahnya ada air. Mereka pun mengirim utusan mereka, sampailah mereka kepada Zam-Zam. Mereka pun meminta air Zam-Zam. Kemudian karena mereka hanya berdua, ya suku Jurhum meminta kalaulah mereka diizinkan bertinggal bersama mereka, maka diizinkan tinggal bersama mereka. Menetaplah sebagian suku Jurhum, kemudian mereka kembali sebagiannya ke Yaman, membawa ya keluarga-keluarga mereka, sanak karib mereka, sehingga akhirnya berkumpullah suku Jurhum di sana menjadi rumah-rumah yang banyak. Ini Ibu Ismail pun besar, ya. Kemudian mereka nikahkan dengan salah seorang putri mereka. Dari pernikahan Ismail dan salah satu suku Jurhum inilah terlahir Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan Ismail sendiri ibunya dari Qibti, dari Mesir ibunya, kan pemberian raja ya raja Mesir kepada Sarah. Adapun Ibrahim sendiri, Ibrahim dari Babilonia, dari Irak. Ya, Ibrahim dari Irak. Ya, maka bercampurlah dari Ismail ini beberapa darah dari Ismail, dari Ibrahim ayahnya dari Irak, ibunya dari dari Mesir. Kemudian Ismail menikah dengan salah satu wanita suku Jurhum, darinya lah terlahir keturunan bangsa Arab
yang disebut dengan nama Al-Arabul Musta'ribah. Al-Arabul Musta'ribah adalah Arab hasil ya keturunan daripada Ismail yang menikah dengan salah seorang perempuan Jurhum. Ya. Dan Arab dibagi tiga, ada namanya Al-Arab Al-Ba'idah, Arab yang telah punah. Ya, sebagaimana kaum Yahud, kaum Saleh, kaum Ad, kaum Thamud, ya, Tasim, Judais. Ini adalah suku-suku yang telah punah, namanya Al-Arabul Ba'idah. Ya. Ada Al-Arabul Aribah, adalah orang Arab sebelum Ismail. Ya, ada berapa suku-suku besar, ada suku Himyar, suku Qahtan. Ini telah ada sebelum Ismail. Ya, adapun Ismail alaihissalam keturunannya disebut dengan nama Al-Arabul Musta'ribah. Kembali kepada Zamzam tadi, ya, ketika terjadi perebutan, akhirnya Zamzam ini pun ditimbun. Maka pada masa yakni Abdul Muttalib yang kita ketahui, dialah yang menggantikan pamannya Muttalib untuk memberikan minuman, suqya, rifadah, makanan, jamuan kepada jemaah haji. Maka disebutkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah dalam kitabnya Dalailun Nubuwah dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah ayahnya ya Abu Talib, ayahnya Abdullah, ayahnya bapak Nabi SAW Abdullah. Ya, Abu Talib ayahnya Ali. Abu Talib ini juga adalah merupakan anak daripada Abdul Muttalib. Inni lanaimun fil hijri, tatkala aku sedang tidur di Hijr. Ya, Hijr adalah tempat, ya, dahulu di sana ada pohon besar namanya Dauha dekat Ka'bah. Ya, sekarang dibuat menjadi Hijr Ismail. Ada Hijr. Ketika dia tidur di Hijr, tiba-tiba dalam tidurnya dia bermimpi ada yang datang berkata kepadanya, ya, uhfur Taibah, galilah Taibah. Taibah adalah sebutan untuk Zamzam. Taibah adalah sesuatu yang baik karena Zamzam airnya baik untuk orang-orang baik yang datang ke sana, untuk orang yang datang untuk berhaji, berumrah. Aku pun tidur kembali. Ya, saya ulangi lagi. Galilah Taibah. Aku pun bertanya, apa itu Taibah? Berkata Ali menceritakan tentang Abu Talib ini, ya, tentang Abdul Muttalib. Qala thumma dhahaba anni. Tatkala aku tanyakan apa itu Taibah, orang itu pun yang dalam mimpiku kulihat pergi. Qala falamma kana al-ghad, besok hari raja'tu ila madji, aku kembali tidur di sana. Aku pun kembali tidur, ya, di tempat itu. Kemudian dia datang kembali dan dia berkata, uhfur barrah, galilah barrah. Barrah dalam bahasa Arab adalah yang baik, karena baiknya Zamzam memberikan kebaikan kepada banyak orang, ya, dari zaman ke zaman, maka disebut barrah. Qala qultu ma barrah, aku bertanya apa itu barrah. Qala thumma dhahaba anni, orang itu pun pergi kembali, tak menjawab. Esok hari aku kembali tidur di tempat itu. Aku pun melihat dalam mimpiku laki-laki itu kembali datang mengatakan, galilah al-madhnunah. Madhnunah adalah sesuatu yang diirikan oleh orang. Ya, Zamzam diirikan oleh orang-orang munafik karena mereka tak akan pernah mampu puas meminum daripada air Zamzam. Aku bertanya apa itu al-madhnunah. Dia berkata, ya, orang itu pun tak menjawab, melainkan dia pergi. Esok hari aku kembali tidur di tempat itu semula. Ya. Tatkala aku tidur kembali, aku melihat dalam tidurku dia datang dan berkata, galilah Zamzam. Zamzam adalah air yang banyak. Aku bertanya, apa itu Zamzam? Ya, berarti Abdul Muttalib tak tahu itu Zamzam. Ya, karena lamanya mereka timbun. Qala la tunzab abadan, airnya tak pernah kering selama-lamanya. Dan memang Zamzam tak pernah kering. Wala tudhammu, tak pernah airnya itu dicela, airnya baik, layak dikonsumsi. Ya, air yang paling terbaik di permukaan bumi. Tasqil hajij al-a'zam, dia adalah merupakan minuman bagi jemaah haji yang banyak. Wahya bainal farthi wad dami, yang letaknya antara farth dan dam. Sebagaimana letak susu. Susu itulah tempat yang paling strategis dari tubuh hewan adalah susu. Susu itu tempatnya antara farthin wa damin.
antara isi perut dalamnya ada kotoran dan darah, lahirlah dari tengah-tengahnya susu. Subhanallah. Sebagaimana Allah muat dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang proses susu. Ya. Kemudian ini perumpamaan betapa berharganya Zam-Zam, bagaikan berharganya susu yang terletak antara farthin wa damin. Isi perut hewan dan darah, antara tengah itulah keluar susu. Wa inda naqratil ghurabil a'zam. Dia itu ada begitu pentingnya kedudukannya sebagaimana pentingnya warna putih yang ada pada sayap burung gagak hitam. Warna putihnya membuat dia menjadi indah. Begitulah keindahan Zam-Zam. Indah qaryatin namli, yang dia ada pada qaryatin namli, yang dia ada pada rumah atau sarang semut. Perumpamaan sarang semut ini bagikan perumpamaan Zam-Zam. Ya, Zam-Zam ini datang orang berbondong-bondong kemana-mana ke Mekah. Ya, Mekah tak ada penanaman, tak ada gandum, tak ada apapun juga. Orang datang ke sana membawa berbagai macam makanan sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Warzuq ahla minats tsamarat, berilah penduduknya berupa buah-buahan. Maka berdatangan dari penjuru bumi buah-buahan ke tanah Makkah. Ya, sebagaikan perumpamaan ya sarang semut. Sarang semut tak ada padanya makanan, tapi berbondong-bondong semut keluar mencari makanan dan kembali kepada sarang tersebut membawa makanan. Begitulah perumpamaan Zam-Zam. Jadi ini adalah merupakan perumpamaan. Nah, qala falamma buyyina lahu sya'naha wa dulla ala mawdi'iha buyyina lahu sya'nuha falamma buyyina lahu sya'nuha wa dulla ala mawdi'iha wa 'arafa annahu qad sadaqa غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب وليس له يومئذ ولد غيره فحفر فلما بدا لعبد المطلب الطي كبر فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته فقاموا إليه فقالوا يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك فيها فقال ما أنا بفاعل إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم فقالوا له فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها قال فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه قالوا كاهنة بني سعد هديم قال نعم وكان في منطقة معان من مشارف الشام فخرجوا إليها. Tatkala ya dijelaskan dalam mimpi tersebut di mana tempatnya, akhirnya tahulah Abdul Muttalib ini mimpi benar, karena mimpi dibagi tiga. Ada mimpi yang ilham daripada Allah SWT, ada mimpi kawan tidur, ada yang mimpi dari syaitan. Tatkala berulang-ulang tahulah dia ini mimpi benar, maka dia berangkat esok hari. Dia bawalah ketika itu alat-alatnya, cangkulnya dan semacamnya. Dia bawa ketika itu anaknya, putranya Al-Harits bin Abdul Muttalib, yang ketika itu hanya satu orang baru putranya, Al-Harits bin Abdul Muttalib, tak ada yang lain. Akhirnya dia gali, tatkala mulai tampak air tersebut, seketika dia pun bertakbir. Taulah Quraisy bahwasanya dia telah menemukan apa yang dicarinya. Dapat kembali sumur Zam-Zam itu sampai detik ini. Ya. Maka mereka pun datang kepadanya, mereka berkata, "Wahai Abdul Muttalib, ini adalah sumur nenek moyang kita, Ismail. Tentunya kami juga dalam sumur ini punya hak. Maka ikutkanlah kami dalam mengelola sumur ini." Kata Abdul Muttalib, "Tidak, aku tak lakukan. Ini adalah perkara yang khusus untukku, spesial, bukan kalian. Aku yang bermimpi. Ya, aku yang diberikan di antara kalian." Kata mereka, "Hendaklah engkau fair. Kami tak akan tinggalkan engkau begini. Kami akan merebut dari engkau jika kau tak berbagi kepada kami." Kata Abdul Muttalib, "Kalau begitu gini sajalah. Carilah mana pemutus antara kita. Cari hakim. Ya, biar dia memutuskan perkara ini." Kata mereka, "Baiklah, kalau gitu kita berangkat."
ya, berangkat menuju salah seorang dukun perempuan yang bernama Hudzaim yang ada di Bani Sa'ad. Itu dukun yang paling terkenal di kala itu. Biasa masyarakat jahiliyah kembali ke dukun biasa. Jangankan masyarakat jahiliyah, masyarakat modern pun masih kembali ke dukun. Paranormal namanya, orang pintar. Kadang-kadang pejabat pun kembali ke dukun, aparat kembali ke dukun, masyarakat kembali ke dukun. Ya. Katanya, baiklah kalau gitu, aku sepakat. Dan tempatnya jauh di Bani Sa'ad. Ya. Namanya Ma'an di perbatasan kota Syam. Naam. فخرجوا إليها وخرج مع عبد المطلب 20 رجلا من بني عبد مناف وخرجت قريش ب20 رجلا من قبائلها فلما كانوا بالفقير من طريق الشام أو هدوه فني ماء عبد المطلب وأصحابه فظمئوا حتى أيقنوا بالحلكة فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم فقالوا إنا بمفازة ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه قال ماذا ترون قالوا ما رأينا إلا تبع لرأيك فمرنا بما شئت قال فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوة فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم وروه حتى يكون آخركم رجلا واحدا فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا فحفروا القبور ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. Hasbuk. Berangkatlah mereka menuju tempat yang mereka maksudkan. Berangkatlah Abdul Muthalib membawa 20 orang dari Bani Abdi Manaf. Ya, dari Bani Abdi Manaf. Abdul Muthalib, ya, bapaknya adalah siapa? Hashim. Hashim bapaknya siapa? Abdul Manaf. Ya, bapaknya Hashim Abdul Manaf. Bapaknya Abdul Manaf Qusay, bapaknya Qusay Kilab, bapaknya Kilab Murrah, dan seterusnya ke atas. Jadi dia membawa anak-anak daripada Abdul Manaf 20 orang. Ya, paman-pamannya. Dan adapun Quraisy ini suku besar, di bawahnya banyak suku-suku kecil. Quraisy mereka juga mengutus 20 orang laki-laki mereka dari berbagai macam kabilah-kabilah di bawahnya. Tatkala mereka sampai di tempat namanya Faqir di jalan menuju Syam atau sejajar, ya, dengannya air yang dibawa oleh Abdul Muthalib dan 20 orang laki-laki daripada Bani Abdi Manaf, airnya pun habis, bekal mereka habis, mereka pun kehausan. Yakinlah mereka kalau andai kata mereka tak dapat air, binasa di padang pasir yang luas. Maka ketika itu bekal yang dibawa oleh Quraisy masih banyak air mereka. Maka mereka pun meminta, bagilah kami, ya, sedikit air agar kami bisa melangsungkan kehidupan ini. Kata Quraisy, tidak. Perjalanan masih panjang, inna bimafazatin, masih jauh lagi ini. Kami takut nanti, ya, menimpa kami apa yang menimpa kalian, maka tak kami berikan. Tatkala Abdul Muthalib melihat bagaimana kikirnya mereka, tak ada lagi jalan keluar. Kata Abdul Muthalib, ya, apa yang kita harus buat ini? Kata mereka, kami ikut apa yang kau katakan. Ya, kalau begitu perintahkan kami sebagaimana kau kehendaki. Kata Abdul Muthalib, nah, pendapatku setiap orang gali masing-masing kuburnya. Masing-masing gali dengan kekuatan yang ada, masing-masing gali kuburnya. Tiap kala ada yang mati, temannya tinggal nolak ke kuburnya. Teman yang hidup sampingnya menolak ke kuburnya. Begitulah seterusnya. Ya, sampai tinggal bersisa satu orang. Ya. Yang paling terakhir, tentunya satu orang terakhir ini lebih mudah daripada membawa jemaah yang banyak, yang membutuhkan air yang banyak. Ya.
Maka mereka pun masing-masing telah menyiapkan kuburnya, mereka gali semuanya. Naam, tafadhal. Thumma inna Abdul Muttalib qala wallahi inna ilqa'ana biaydina hakada lil mauti la nadribu fil ardi wala nabtaghi li anfusina la'ajzun fa'asallahu an yarzuqana ma'an bi ba'dil biladi. Ya, maka mereka pun semua setelah menggali kuburnya masing-masing, mereka duduk menunggu apa? Menunggu kematian datang. Setelah itu berubahlah ijtihad Abdul Muttalib. Dia katakan, untuk apa kita duduk di sini berdiam diri? Ini adalah sifat lemah. Kita harus berjalan, berupaya mencari solusi, mencari air. Semoga saja Allah berikan kita air di negeri-negeri yang terdekat. Marilah kita berangkat, bergeraklah kalian. Nah, irtahilu wa qama Abdul Muttalib ila rahilati faraqibaha falamma in ba'athat bih infajarat min tahti khuffiha ainu ma'in adbin faqabara Abdul Muttalib wa qabara ashabu. Ya. Kata Abdul Muttalib, siap-siap, bergerak kalian, masing-masing naik ke untanya, kita cari lagi air. Dia pun berangkat menuju untanya. Ketika untanya berdirikan siap-siap bergerak, dari bawah perut untanya atau dari bawah tapak kaki untanya itulah keluar mata air. Ya. Air yang begitu besar, mata airnya banyak, maka seketika bertakbir Abdul Muttalib, dia pun minum. 20 orang anak-anak Abdul Manaf pun minum. Mereka semuanya minum dengan puas. Ya. Bahkan mereka, nah, kamil. Fasharibu jami'an wastaqaw thumma da'a al-qabaila min Quraisy wa qala lahum halummu ila al-ma'i. Faqad saqana Allah fasharibu wastaqaw wa 'arafu fadla 'Abdul Muttalib faqalu lahu qad wallahi qudiya laka 'alaina ya 'Abdul Muttalib wallahi la nukhasimuka fi zamzam abada innal ladhi saqaka hadzal ma'a bihadhil falati la huwa alladhi saqaka zamzama farji ila siqayatika rashidan faraja'a wa raja'u ma'ah wa lam yasilu ila al-kahinati wa khallu bainahu wa baina zamzama. Ya, mereka minum, mereka memenuhi kantong-kantong yang mereka bawa dari kulit, ya. Setelah itu mereka panggillah 20 orang daripada kabilah Quraisy. Mereka katakan, halummu ilal ma', mari sini banyak air. Mereka bakhil, kikir. Dia lupakan semuanya. Dia katakan, halummu ilal ma', mari sini banyak air. Faqad saqanallah, sungguh Allah telah berikan kita minuman di sini. Maka mereka pun minum bersama-sama, mereka pun mengisi wadah-wadah mereka. Taulah mereka keutamaan Abdul Muttalib. Mereka berkata, demi Allah, ini telah Allah putuskan antara kami dan antara engkau, wahai Abdul Muttalib. Demi Allah, kami tak akan lagi berusaha untuk merebut Zamzam daripadamu. Itu hakmu mengaturnya. Sesungguhnya yang telah memberikan kepada engkau air di sini, dia pula yang telah mengkhususkan untukmu Zamzam. Maka pulanglah kita kembali ke Mekah, kami serahkan semua masalah Zamzam kepadamu. Kami tak akan lanjutkan perkara ini, tak perlu kita lanjutkan ya sampai ke tempat perempuan yang kita tuju, dukun tersebut. Ya, akhirnya mereka pun pulang. Taulah Quraisy keutamaan Abdul Muttalib. Naam. Wa hina idzin nadhara Abdul Muttalib lain ataahu Allahu 'asharata abna'in wa balagu an yamna'uhu la yanharanna ahadahum indal Ka'bah. Ketika peristiwa ini terjadi, Abdul Muttalib itu hanya punya satu putra saja, Al-Harith. Dia merasa kepayahan karena tak banyak putranya. Ya, sementara Quraisy memiliki suku-suku yang banyak, maka dia berjanji, bernazar, nanti saya kalau punya 10 anak laki-laki, ya, yang mereka telah mampu membela saya, membantu saya akan sembelih salah seorang mereka di sisi Ka'bah sebagai nazar. Dan itu kebiasaan mereka. Ya, nanti akhirnya jatuhlah sembelihan tersebut atas bapaknya Nabi Abdullah yang nanti akan dijelaskan insyaallah pada episode berikutnya. Tafadhal. Riwayatun ghairu sahihah. وأما ما ذكره ابن سعد في طبقاته من أنه لما حفر عبد المطلب زمزم وجد فيها غزالا وسلاحا من ذهب فكلها رواية ضعيفة لم يثبت منها شيء
Kemudian adapun riwayat yang tidak sahih yang terdapat dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, katanya tatkala Abdul Muthalib itu menggali sumur Zam-Zam, dia dapat di sana ghazal, patung kijang. Dan di sana dapatkannya pula ada sila, ada senjata dari emas. Ya, semuanya riwayat-riwayat yang tidak sahih, yang tidak benar. Nah, Hadithul Fil. وأما حادث الفيل فهو حادث عظيم لم يحدث مثله في تاريخ العرب وكان دليلا على ظهور حادث أكبر وعلى أن الله تعالى يريد بالعرب خيرا وأن للكعبة شأنا ليس لغيرها من بيوت الدنيا ومراكز العبادة وقد نيطت بها رسالة ودور في تاريخ الديانات ومسير الإنسانية لا بد أن تؤديه وأن تقوم به. Adapun berikutnya kisah yang kedua, kisah tentang keberadaan tentara bergajah yang datang ingin menyerang Mekah. Ini adalah peristiwa yang begitu besar yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa Arab. Ini adalah merupakan sarana jalan akan kemunculan mereka kelak. Ya, Allah inginkan bagi bangsa Arab kebaikan. Dan inilah jalan menunjukkan Ka'bah memiliki peran yang begitu penting, ya, daripada segala macam rumah-rumah yang ada di seluruh permukaan dunia ini. Dialah merupakan pusat ibadah, ya, dan segala macam risalah-risalah kenabian bertumpu padanya dalam sejarah-sejarah agama-agama, ya. Dan inilah merupakan tempat kembalinya manusia, yang dia harus benar-benar menjalankan fungsinya, tugasnya sebagai pemersatu umat, sebagai kiblat. Ya. Naam. وكان من خبر هذا الحادث أن أبرهة الأشرم عامل النجاشي على اليمن بنى بصنعاء كنيسة عظيمة لم يرى مثلها في زمانها بشيء من الأرض سماها قليسة ثم كتب إلى النجاشي إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبنى مثلها لملك كان قبلك ولست بمنتهٍ حتى أصرف إليها حج العرب. Ya. Adapun kisah tentang perkara ini, ya, bahwasanya Abraha ini adalah raja kecil, sama dengan gubernur pangkatnya, Abraha al-Ashram. Dia adalah merupakan perwakilan Raja Najasyi. Raja Najasyi yang berada di Yaman. Ya. Raja Najasyi yang ada di Ethiopia. Dahulu menyebutnya Habasyah. Jadi Raja Najasyi ini punya kerajaan yang besar di Habasyah. Dia mengutus Abraha ke Yaman. Adapun sebabnya mengapa diutus Abraha ini ke Yaman, nah, sampai di sini nanti akan saya hentikan kajian kita. Dahulu kala Yaman itu dihuni oleh orang-orang Yahudi. Ya. Di antara Yahudi tersebut ada seorang raja yang begitu rusak moralnya, mempertuhankan dirinya, ya, mengajak manusia menyembah berhala dan semacamnya. Ketika itu ada salah seorang daripada pengikut Isa bin Maryam yang sampai ke sana, ya, berdakwah di sana. Singkat cerita, ya, ada seorang tukang sihir, ya, yang memang segala macam tampuk kekuasaan bergantung dengan tukang sihir ini. Ya, dia melihat dirinya telah tua, maka dia melihat harus ada regenerasi, maka diingatkan raja tersebut agar raja mencarikan untuknya anak yang dapat diasuh menjadi tukang sihir penggantinya, diajarkan kepada ilmu sihir. Maka dapatlah seorang anak laki-laki yang begitu cerdasnya. Anak ini pun belajar sihir. Kemudian ketika pulang mau ke rumahnya, dia dengar ada suara dari suatu tempat disebutkan dalam gua. Ternyata ditemukannya lah, yakni laki-laki ini pendeta, ya, yang merupakan pengikut daripada ajaran Isa bin Maryam. Diajarkanlah kepada anak ini tauhid, kebenaran, dan seterusnya. Akhirnya dia pun belajar. Dia katakan, jangan kau beritahukan saya kepada raja, saya dicari nih. Ya.
Nanti andai kata kau terlambat ke rumah ibumu, katakan aku ditahan tukang sihir. Besok andai kata kau belajar kemari-kemari, engkau terlambat untuk sihir, katakan engkau ditahan oleh keluargamu. Begitulah seterusnya. Sampai akhirnya ilmu dia pelajari, semua ilmu sihir dan ilmu tauhid pun dia pelajari. Ya, singkat cerita, tiba-tiba di kota itu lewatlah binatang begitu besarnya yang menghalangi orang jalan. Maka semuanya terputus. Lewatlah anak ini. Maka mereka berkata, inilah anak muridnya tukang sihir. Cobalah kau buat dengan sihirmu itu. Kata dia, hari ini akan kutes mana lebih dahsyat, ilmu yang diajarkan tukang sihir atau apa yang diajarkan pendeta. Kemudian dia ambil batu, dia sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia lontar, seketika matilah binatang besar tersebut. Hebohlah masyarakat, orang pun berlalang, ya, menganggap itu adalah sihirnya. Ya, tersebarlah perkaranya, orang pun berdatang kepadanya dan mulailah dia mengobati orang-orang yang sakit, dia obati, yang buta menjadi sembuh dan seterusnya. Tersebar kemana-mana beritanya. Dan dia mendakwakan orang, mengatakan, bukan saya menyembuhkan, Allah, saya sebagai sarana. Akhirnya telah masuklah ke dalam Yaman ini agama apa? Nasrani. Tanpa sepengetahuan raja, semakin tersebar anak ini. Akhirnya raja ya punya salah seorang menteri yang buta. Menteri ini pun mendengar kehebatan anak ini, dia pun datang berkata, ini semua permata untukmu jika kau sembuhkan kebutaanku. Kata dia, saya tak bisa menyembuhkan. Ya, menyembuhkan itu Allah, saya hanyalah merupakan sarana. Jika kau mau memahami Allah, yakini Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta dan seterusnya, aku minta kepada Allah semoga Allah menyembuhkanmu. Ya, kata dia pun beriman. Anak muda ini berdoa, kemudian diusaplah matanya, seketika melihat kembali. Besok dia datang ke raja dan pada melihat raja terbelalak. Ya, akhirnya raja bertanya, dari mana kau dapatkan ini? Sampailah beritanya tentang anak ini. Akhirnya raja pun tahu anak ini yang telah banyak membuat orang berubah agama. Raja marah, maka disuruhlah anak ini untuk ya dibunuh dengan berbagai macam cara. Disuruh Al-Gujub bawa ke puncak gunung, sampai di puncak gunung campakkan ke bawah. Sampai di puncak gunung, ya, anak ini pun berdoa kepada Allah. Seketika datanglah gempa membuat seluruh pengawal masuk ke dalam jurang dan dia kembali ke sana selamat. Dan raja kaget, dia selamat. Mana para tentaraku? Katanya Allah telah binasakan. Dibawa kedua kalinya oleh Al-Gujub, campakkan ke tengah laut sana. Setelah tiba di tengah lautan, dia kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika datanglah gelombang besar, datanglah topan, badai, kapal tenggelam dan dia selamat. Kembali dia kembalilah dia ke tempat sang raja. Raja heran, dia kembali selamat. Akhirnya raja kebingungan. Dia katakan, raja, aku ini milik Allah Subhanahu wa taala, bukanlah nyawaku di tanganmu. Kalau kau mau untuk membunuhku, ku ajarkan cara, kumpulkan semua masyarakat. Kemudian ambil anak panahku, kau ambil anak panah tersebut, panahlah aku di jantungku, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan ya pemilik anak ini. Maka raja pun kumpulkan orang banyak, dia coba panah tanpa membaca bacaan tersebut, tak bisa. Ya, dibilang, raja, kau menggunakan sihirmu, aku tak bisa menyihir. Ya, kau ucapkan, diucapkannya dengan keras, semua orang pun mendengar. Sehingga akhirnya semua orang pun melihat dia mati setelah diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya pun beriman kepada agama Isa bin Maryam. Itulah sebab tersebarnya agama Masehi di sana. Marahlah sang raja ini, maka dia buatlah parit yang begitu besar. Dia undang ketika itu seluruh orang, disuruh tobat dari agama mereka. Yang tak mau dimasukkan ke dalam parit. Maka termuatlah kisah dalam surat apa? Surat apa? Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud, sungguh telah terbunuh orang-orang di parit. Ya, dalam kisah surat Al-Buruj, surat pendek. Maka mereka hampir punah. Ada yang berlari, satu orang berhasil lari. Dia pergi ke negeri Habasyah. Dia laporkan kepada Raja Najasyi bagaimana orang-orang Nasara di sana dihinakan oleh Raja Yaman ini, yang dia beragama Yahudi tapi telah mencampur adukan agamanya dengan kesyirikan, bahkan mempertuhankan dirinya. Akhirnya Raja Najasyi marah besar, dia kirim lagi ketika itu jenderalnya, inilah dia, siapa namanya? Abraha. Datang Abraha ke Yaman, dihabisi semuanya. Itulah asal usul agama Nasara berada di negeri Yaman. Sampai situ dulu.
Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam Muhammad. Allah